1 akan mempersembahkan drama yang berjudul Misteri di Desa Rambutan. Selamat menyaksikan teman-teman. Di suatu malam yang sepi, Lili berjalan pulang ke rumahnya setelah melakukan kerja kelompok. Ia menyusuri jalannya yang sepi, sunyi, dan juga minim akan penerangan. Ia menyusuri jalanan tersebut dengan dipenuhi oleh perasaan yang ketakutan. Lili komat-kamit sepanjang jalan, merapal doa yang ia ucap asal karena gemetar ketakutan. Ia menunduk sembari terus berdoa dan berdoa. Namun, nasib malang menimpa Lili malam itu. Tiba-tiba dari dalam semak keluar 2 orang dengan pakaian hitam-hitam dengan muka tertutup sempurna. Siapa kalian? Tolong! Keras sekali, malam itu di tengah sunyinya malam, Lili meneriakkan permintaan tolong, namun tidak ada siapapun yang mendengar karena jauhnya jarak dari jalan ke area perkampungan. Kabar menghilangnya Lili menjadi topik menghebohkan di Kampung Rambutan 2 hari setelahnya. Lili dilaporkan hilang ke kantor polisi setelah 24 jam belum juga kembali ke rumah. Bu Mika. Tahu gak sih Bu? Tahu apa Bu? Katanya di kampung ini bukan cuma Lili aja Bu yang hilang. Hah? Yang benar. Ini infonya Ariel Bu, no fake. Saya tahu infonya sendiri dari Pak Kades. Emang siapa lagi yang hilang Bu? Dari desas-desusnya nih Bu, ada 4 orang yang hilang. Ada Pak Soleh, ada Raka, anaknya Bu Zainab. Tahu gak sih Bu Zainab yang jual ikan asin di pasar itu loh. Hah? Kok bisa itu loh? Makanya itu Bu. Terus juga ya korbannya ada Mila dan juga Lili yang kemarin tuh loh Bu. Terus gimana? Jadi mereka udah ada yang ketemu? Belum Bu, Pak Soleh sudah dapat hilang katanya Bu. Pak Soleh itu kabur keluar kota karena terlilit utang. Ada juga yang bilang beliau tuh disembunyikan oleh jin. Hah? Bu Sahsyam lah, jangan bikin saya takut dong. Beneran Bu, saya nggak bohong. Terus gimana Bu? Warga desa sedang membantu pencarian Lili Bu. Karena kata temannya, dia tuh pulang larut malam jalan kaki. Dan juga ada yang bilang dia tuh jatuh lalu pingsan. Atau mungkin dia tuh disembunyikan oleh jin Bu. Ngeri banget Bu. Terus gimana Lili sekarang? Gak tahu Bu, saya sedih dengernya. Gak bisa bayangin Bu kalau jadi Lili ya. Ya sudah Bu, kita harus doakan yang terbaik untuk Lili. Lalu sisanya kita serahkan saja pada Tuhan. Pak Erwin juga sudah memberitahukan kasus ini kepada polisi untuk segera diselidiki. Tak lama setelah itu, datanglah 2 orang dengan pakaian rapi dengan tanda pengenal yang dikalungkan di leher mereka. Mereka adalah Aaron dan Levi. Keduanya merupakan polisi yang diminta untuk menyelidiki kasus di Desa Rambutan. Permisi, selamat siang Ibu-Ibu. Selamat siang, ada apa ya Pak? Kami perkenalkan, saya Levi. Saya polisi yang ditugaskan mengusut tuntas kasus hilangnya orang di desa ini. Ah, yang benar Pak. Ya Bu, benar. Perkenalkan juga nama saya Eren. Saya juga akan ikut mengusut tuntas kasus tersebut. Oh alah, baik Pak, senang sekali akhirnya ada yang bisa mengusut tuntas kasus di desa ini. Oleh karena itu Bu, saya juga mau meminta tolong. Mau minta tolong apa Pak emang? Mau meminta tolong agar bisa diantarkan ke rumah Pak Erwin. Karena Pak Erwin susah banget untuk dihubungi dari kemarin. Oh alah, baik Pak. Mari saya tunjukkan Pak rumahnya. Kamu wajib dulu Pak. Iya, boleh. Bu, langsung aja antar kami ya Bu. Ayo Pak, kita tunjukkan rumahnya Pak. Aaron dan Levi mengikuti Sasha menuju rumah Erwin selaku kepala desa Rambutan. Rumahnya di mana ya Bu? Ini Pak, rumahnya Pak Erwin di sini. Assalamualaikum Pak Erwin. Assalamualaikum Pak Erwin. Pak, ada tamu Pak. Siapa? Oh, Bu Sasha. Bu Sasha mah kebiasaan gak punya sayang aja. Selamat siang Pak. Pak Levi, sama Pak Eno. Silakan masuk Pak Laut.
Wah, kalau gitu saya pamit dulu, pulang dulu ya Pak. Iya nggak apa, silakan. Tadi jalan ya. Makasih Siap. ya Bu. Makasih ya Bu. Ya Pak. Silakan masuk. Pak Erwin mempersilahkan kedua polisi tersebut untuk duduk. Mereka mulai membahas mengenai kasus yang akan diselidiki. Baik Pak Erwin, karena kita sudah berbicara beberapa hari yang lalu, dan kami berdua juga sudah membaca laporan tentang 4 orang yang hilang di desa ini, karena langsung mandat dari atasan untuk segera melaksanakan penyidikan di desa ini Pak. Syukurlah Pak, saya jujur senang sekali hari ini Pak. Oke Pak. Dari data yang kami dapatkan, apakah benar ada 4 orang yang hilang, 1 dari orang tua, 1 dari anak-anak, dan 2 dari gadis remaja? Ya, itu betul sekali Pak. Oke Pak. Lalu dari keterangan yang kami dapat, apakah benar ada 2 orang saksi mata yang dapat kami mintai keterangan? Ada Pak, ada 2 orang saksi yang mengaku lihat Pak Soleh yang menghilang sebulan yang lalu. Kalau boleh tahu siapa saja mereka Pak? Mereka Bu Siti dan Asa. Bu Siti ini belum 50 tahun dan Asa ini baru saja masuk SMA. Apakah mereka sudah tahu kalau kami datang untuk menginterogasi mereka Pak? Sudah Pak, sudah saya beritahu mereka Pak. Mereka begitu, kami lakukan Pak ini segera memanggil mereka berdua agar interogasi ini bisa segera kita terminakan. Baik Pak, saya akan memanggil mereka melalui telepon. Permisi Pak, saya mau menelpon mereka berdua terlebih dahulu. Ya Pak, kami di ruangannya Pak ya. Baik Pak. Pak, permisi Pak. Oh iya. Mereka berdua sudah hadir di sini. Apakah saya suruh mereka masuk berdua atau satu-satu gitu? Bapak siapa saja mereka, nanti kami panggil itu bersatu. Oh, iya Pak. Saya akan memberitahu Pak ke Erwin mereka berdua. bergegas keluar untuk memanggil Bu Siti dan Asa. Sementara itu, Aaron dan Levi membaca lagi data-data yang sudah mereka kumpulkan. Setelah menata ruang sedemikian rupa, kini ruang tamu Pak Erwin diubah seolah menjadi ruang interogasi. Ada 1 meja dengan 2 kursi dan 1 kursi di sisi seberang. 2 kursi itu ditempati oleh Aaron dan Levi, sementara 1 kursi yang lain nantinya untuk saksi mata. Saksi pertama, silakan masuk. Silakan. Silakan Bu Siti. Pada dari hemat waktu, ternyata langsung bertanya pada ibu, apakah adik saya siap? Sudah siap. Pertanyaan pertama, nama adik siapa? Asal Kapan terakhir kali adik melihat Pak Soleh? sebulan lalu tanggal 12 Maret 2023 pada jam 9 malam. Bisa diceritakan bagaimana kronologinya adik bertemu dengan Pak Soleh? Pada malam itu saya selesai mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian di jalan yang sipit dan gelap, saya bertemu dengan Pak Soleh. Pak Soleh menyapa saya dan Pak Soleh juga menyapa balik ke sana. Apakah kamu masih ingat pakaian atau benda atau apa saja yang digunakan Pak Soleh tadi? Benar sekali, Pak. Pada malam itu Pak Soleh mengenakan sarung berwarna hitam, kemudian berkaos warna putih yang biasa beliau pakai pada saat ingin ke musola. Kamu tahu alasan kenapa Pak Soleh keluar malam itu? Kalau itu saya kurang tahu, tapi saya yakin malam itu adalah terakhir kalinya Pak Soleh terlihat. Percaya sama saya, Pak. Saya berani bersumpah. Baik, baik, tenang. Tidak usah takut. Lalu, apakah ada hal yang ingin kamu sampaikan kepada kami? Ada, Pak. Apa itu, Dik? Kamu kenapa? Ya, setelah saya bertemu dengan Pak Soleh, saya pulang ke rumah. Ya, tapi saya itu baru sadar kalau gelang yang saya kenakan ini hilang. Jadi saya kembali keluar rumah untuk cari gelang di jalan itu. Tapi secara nggak sengaja saya mendengar teriakan dari Pak Soleh, seperti teriakan minta tolong. Tapi di situ saya hanya bisa bersembunyi diam-diam. Saya ingat sekali pada saat itu Pak Soleh ditangkap sama 2 orang yang berpakaian yang sangat gelap dan sangat tertutup, sehingga saya ini sulit untuk mengenali wajah mereka. Tapi dari suara mereka berdua, mereka ini seperti laki-laki dan perempuan dewasa.
Kamu yakin? Yakin Pak? Kamu bilang ke siapa aja tentang hal ini? Untuk bagian saya bertemu dengan Pak Soleh itu semua orang sudah tahu. Tapi untuk bagian saya melihat Pak Soleh diculik ini, saya ya pertama kali ini bilang ke Bapak Polisi. Oke, biasa. Terima kasih. Untuk ini informasinya akan kami catat dan simpan dulu. Kami minta kepada biasa untuk merahasiakan percakapan ini antara kalian. Baik, Dan kasih biasa sekarang kamu boleh bersama. terima kasih Pak. Sama-sama. Saksi kedua, silakan masuk. Silakan masuk. Selanjutnya. Baik, dengan setiap waktu kami akan langsung bertanya pada ini saja. Bapak Ibu sudah siap. Siapa? Baik, pertanyaan pertama, nama Ibu siapa? Masih dulu. Kapan terakhir kali Ibu melihat Pak Soleh? Tanggal berapa ya Pak? 12 Maret 2023. Itu apa Bu yang Ibu sembunyikan di dalam celana itu? Biasalah. Saya udah tua Pak, kapikun, makanya saya catat biar saya ingat. Kalau saya lupa, siapa yang repot Bapak kan? Baik, lanjutkan Pak Ibu. Di mana terakhir kali ibunya Pak Soleh? Sore Pak, si Soleh sore-sore keluar rumah sambil bawa tas. Kayaknya dia kabur keluar deh. Penting banget saya Pak. Saya tahu Soleh itu banyak utangnya, makanya dia tuh kalau apa soalnya nggak bisa banyak bayar utang Pak. Bu Siti yakin? Yakin 100% Pak. Apa Ibu ingat baju apa warna baju apa yang Pak Soleh kenakan waktu itu? Aduh, Bapak ini aneh-aneh aja. Tapi seingat saya warna baju hitam dengan celana biru. Baik, Bu. Lalu apakah ada hal lain yang ingin disampaikan Bapak? Ada Pak, kalau saran saya Bapak dengarkan saja saya. Nggak usah asa itu. Dia itu masih bocah. Mana bisa nih dia, pasti dia ngasih keterangan palsu ke Bapak. Kenapa Ibu itu sekali? Ya pokoknya yakin aja, saya ini udah tua Pak. Saya udah 50 tahun lebih. Saya udah hafal surat-surat warga di desa ini. Bapak harus lebih percaya ke saya daripada ke Asa. Sudah Bu, cukup. Terima kasih. Itu bisa Bu. Baik Pak. Dua saksi telah diwawancarai. Levi dan Aaron kini Lucu mengumpulkan sekali ya, data untuk dua mengais saksi bukti yang yang bisa hal menuntun yang mereka tentara pada ini. pelaku. Satunya bilang Pak Soleh diculik, dan satunya bilang Pak Soleh terlilit hutang. Iya. Salah satu dari mereka pasti ada yang menyembunyikannya. Baik antara itu Asa atau Bu Siti, antara pelakunya. Keduanya sama-sama perempuan, yang satu SMA, yang satu yang tua. Lalu kita mau percaya yang mana? Ada satu hal yang perlu kita ketahui. Pak Erwin, bisa tolong keluar sebentar Pak? Ya Pak, ada yang bisa saya bantu? Saya ini minta tolong ke Pak Erwin untuk mengajukan satu orang yang paling penting ke sini. Siapa Pak? Istri Pak Soleh. Baik Pak, nanti istrinya Pak Soleh saya telepon untuk segera datang ke sini. Ya. Baik. Permisi Pak, Bu Srinya sudah ada di depan. Apakah saya panggil untuk ke sini? Ya. Tolong Pak diceritakan Pak. Baik Pak. Bu Sri, silakan masuk. Silakan duduk. Bu. Ada beberapa pertanyaan yang ingin kami tanyakan pada Ibu tentang Pak Soleh. Apakah ini benar? Baik. Yang pertama, untuk Bu Sri, Pak Soleh itu orangnya seperti apa?
Beliau sering pergi ke musola untuk beribadah. Walau hasilnya tidak seberapa, tetapi beliau selalu melakukan yang terbaik, Pak. Terima kasih, Pak. Kapan terakhir kali ibu melihat Pak Soleh? Malam itu 12 Maret 2023, beliau berangkat ke musola untuk sholat Isya. Beliau mengenakan sarung berwarna hitam dan juga kemeja berwarna putih dengan kerah yang sedikit menguning karena sudah lama tidak diganti sejak tidak Selesai. Baik, Bu Sri, terima kasih atas jawaban kami. Pak, tolong temukan suami saya, Pak. Saya sedih sekali. Saya mendengar kunjungan dari warga bahwa suami saya kabur dari rumah dan tidak melahirkan, Pak. Saya bersumpah, suami saya tidak akan melakukan seperti itu, Pak. Ya Bu, tolong tekan kami akan segera menjelaskan kasus ini, Bu. Terima kasih, Pak. Levi dan Aaron akhirnya berjalan keluar ruangan, meninggalkan Bu Sri yang meraung-raung kencang karena sedih ditinggalkan suami yang tanpa kabar. Bu Sri selalu menunggu Pak Soleh pulang meskipun dia tidak tahu apapun mengenai kondisi suaminya. Dia selalu percaya bahwa suaminya akan kembali. Saya yakin sekali, keterangan yang Bu Siti katakan adalah jawaban penyebabnya. Karena Asa dan Bu Sri sama-sama mengatakan kalau Pak Soleh terakhir kali lihat itu mengenakan sarung hitam dan baju putih. Sedangkan Bu Siti mengatakan hal yang berbeda. Bu Siti juga berusaha memanipulasi kita. Benar, dari perilaku yang ditunjukkannya, pasti dia menutupi suatu kebohongan. Kita perlu melaksanakan penggeledahan dan monitorasinya sekali lagi. Baik, surat perintah penggeledahan ini akan saya lakukan di kantor. Pak Levi, Pak Aaron, ada apa kesini? Ada yang bisa saya bantu? Oh, terima kasih Pak. Cukup serahkan masalah ini pada pihak kepolisian. Oh, baik Pak. Silakan. Sore itu, di desa Rambutan, Levi, Aaron, dan Armin dan beberapa polisi bantuan sudah mengepung rumah Bu Siti. Beberapa warga mengintip dari kejauhan. Ada Pak Erwin, Asa, Sasha, dan Mika yang mengawasi dari bawah pohon. Semoga keadilan bisa segera ditegakkan. Apabila memang Bu Siti adalah pelakunya, semoga dia cepat ditangkap. Betul banget, Pak. Emang benar Bu Siti. Sementara itu, Levi sebagai pemimpin operasi penggeledahan kali ini sudah siap dengan peralatannya. Dia sudah mempersiapkan dengan matang. Apakah Bu Siti tidak bekerja di rumah? Semuanya ada di rumah, Pak. Baiklah, ini kita foto semuanya. Tangan komentar, angkat tangan. Saudara Siti, Jamal, dan Zahra, kalian kami tangkap atas dugaan kasus pembunuhan Pak Soleh dan 3 korban lainnya. Kalian dapat memberikan pembelaan Selesai di sudah, sini dan di kantor Bu polisi. Siti, Jamal, Ayo, dan kami Zahra sana juga. diborgol dan digiring untuk memasuki mobil polisi. Petugas melakukan penggeledahan dan menemukan baju-baju yang dipenuhi darah. Yang setelah dilakukan pengecekan DNA, diketahui darah di baju itu cocok dengan semua korban, Pak Soleh, Raka, Mila, dan Lili. Setelah melakukan penggeledahan berjam-jam, akhirnya penggeledahan selesai. Petugas dan polisi bersiap-siap untuk kembali ke kantor dan melakukan interogasi. Halo Pak, jadi betul ya Pak ya, kalau pelakunya yaitu Bu Siti keluarga. Menurut dugaan sementara, iya Bu. Tapi untuk motif lebih jelasnya, kami belum tahu. Tapi dari bukti yang kami dapat di lapangan, kami menemukan sebilah pisau yang dipenuhi darah dan pakaian yang dikenakan korban penuh dengan darah. Kami duga para korban dibunuh. Hah, dibunuh? Iya Bu, karena dari TKP banyak darah yang dimakan apalagi di pisau dan pakaian tadi. Permisi Bu, saya izin pamit dulu.
Setelah semua selesai, minggu-minggu selanjutnya dihabiskan dengan menunggu berita pada press conference yang akan kepolisian adakan. Press conference itu akan menjelaskan tentang kasus hilangnya 4 warga di Desa Rambutan. Siang itu diadakan press conference tentang kasus Desa Rambutan, dipimpin oleh Levi. Di sebelah Levi ada Aaron, Armin, dan beberapa polisi lain. Para pelaku juga turut dihadirkan dengan mengenakan pakaian tahanan. Ada banyak wartawan dari koran lokal dan stasiun TV yang turut hadir. Beberapa warga Desa Rambutan juga turut hadir. Ada Pak Erwin, Bu Sasa, Bu Mika, Asa, dan Bu Sri yang menangis terseduh-seduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini kami dari kepolisian akhirnya telah menuntaskan tentang kasus hilangnya 4 warga di Desa Rambutan. Setelah melakukan investigasi dan penyelidikan dan penangkapan, telah ditetapkan bahwa saudara yang berinisial S, J, dan Z telah melakukan tindak kejahatan pembunuhan berencana dan penculikan kepada para korban, yakni inisial S, R, M, dan L yang diduga pada tanggal 12 Maret 2023, 25 Maret 2023, 6 April 2023, dan 15 April 2023. Ditemukan bukti berupa pakaian korban, pakaian pelaku, dan senjata yang digunakan untuk membunuh korban. Modus dari pembunuhan ini adalah korban dijadikan tumbal untuk ritual sesat yang mereka ikuti. Menurut pengakuan pelaku, mereka percaya ritual ini bisa mendatangkan kekayaan. Pelaku akan menunggu para korban di jalan sepi setiap malam, kurang lebih jam 11 malam hingga dini hari. Lalu mereka akan menikam para korban dari belakang. Para korban akan diseret untuk dibunuh di dalam hutan yang gelap. Pakaian dan darah korban akan dijadikan sebagai tumbal. Mayat para korban kemudian dikubur di dalam hutan sehingga tidak ada warga yang akan mencurigai mereka. Hukuman kepada para pelaku akan diputuskan pada saat pengadilan. Demikian kami dari pihak kepolisian menutup kasus ini. Sekian, terima kasih. Saya doakan kamu sini. Suatu banget sih sebenarnya cuma ada kelana. Semangat ya Bu Sri. Masalahnya pasti di sana. Kita doa saja. Masalahnya jangan sabar-sabar yang lainnya. Ya. Begitulah kasus ini akan berakhir. Bu Siti, Jamal, dan Zahra akan diadili dan akan dihukum sesuai kejahatan yang telah mereka lakukan. Keadilan akhirnya datang pada korban dan keluarga para korban. Selalu ada cahaya walau setitik dalam gelap jutaan titik. Bu Sri akan menemukan ikhlas dan tenang setelah mencoba berdamai pun dengan keluarga korban yang lain. Against you, you never thought you'd be much good for anyone, but that's so far from the truth. I know there's pain in your heart, and you're covered in scars. Wish you could see what I do, 'cause baby,
You can say I'm wrong, you can turn your back against me, but I am here to stay. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini. Gimana Mbak? Gimana kesulitannya untuk Mbak, gimana kesulitannya untuk ngetik video ini? Kesini. Ya. Bentar, ada iklan. Yuk, terus. Ini adalah syuting terakhir. Kan saya yang delek nak gini gak sih? Kau lelek. Oke, halo guys. Jadi syuting scene terakhir. Orang yang berang. Baterai kasihan ya. Datang ya. Coba kan? Terus diri iya. Ini oh boleh. Bahaya toh. Pagi-pagi siang-siang sore. Ini juga. Hai guys, nanti lihat ya hasilnya gimana. Stay tune. Ini kelipian. Anjay. Aku yang aja guys. Kalau nggak ya udah. Ini. Sudah dibangun.
Iya. Dan sudah selesai semua. Wait JJ dulu ya guys ya.